Suara saya sudah terdengar, Bu. Ya, masuk. Ini langsung dimulai atau bagaimana nih, Bu? Oke, bisa. Baik, sebelumnya saya pembukaan dulu, nih, Bu. Sebelumnya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa lagi di mata kuliah metode penelitian di pertemuan kelima pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu, ya. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya saat perkuliahan dilaksanakan bisa on cam dan juga nanti boleh bertanya-tanya mengenai metode penelitian yang Bapak Ibu masih bingungkan. Sebelum memulai perkuliahan bisa berdoa dulu Bapak Ibu semuanya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 18.33 untuk materi perkuliahan pada malam hari ini, saya serahkan langsung kepada Bu Ike. Monggo, Bu. Baik, terima kasih, Mbak Elisa. Selamat malam, teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Malam, Bu saya, Ike. Bu Ike. Ya, baik teman-teman, ini perkuliahan kita yang kesekian ya. Kurang berapa kali, Mbak Elisa, pertemuannya? Malam hari ini pertemuan kelima, berarti masih kurang 2 pertemuan. Sekaligus sama Oke, UASnya. oke. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang variabel ya. Apa betul? Masih ingat kan, Mbak Uci? Mungkin pembahasan yang minggu lalu Betul, tentang Bu. variabel. Oke, eh, populasi sudah ya, Sudah, teknik-teknik Bu. populasi. Sudah, Bu, Oke, populasi. ya, oke untuk malam ini kita lanjutkan dari pembahasan variabel, kemudian ada teknik bagaimana kita mengambil teknik populasi yang tepat ya untuk kajian penelitian kita. Maka untuk malam ini kita ambil pengumpulan data. Nah, teman-teman, sewaktu kita membuat variabel ya, kemudian melakukan penelusuran dalam bentuk indikatornya, kemudian instrumennya seperti apa ya, itu kan melihat dari empiris yang kita cari ya. Kalau di S1 itu ada minimal ada 4 atau 5. Nah, di antara beberapa empiris yang kita gunakan itu ada beberapa indikator atau instrumen item yang akan kita pakai sebagai salah satu rujukannya. Nah, ini adalah kenapa kemudian kita tidak membuat sendiri ya itemnya. Ya, ini adalah karena dari hasil penelitian terdahulu, variabel, indikator maupun instrumen itu sudah melalui sejumlah uji. Ya, diantaranya uji reliabilitas dan uji validitas. Sehingga indikator yang dipakai, item yang dipakai penelitian terdahulu, ya, temuan peneliti terdahulu itu sudah melalui penelusuran uji-uji. Nah, ini sudah sesuai dengan kelayakan. Nah, untuk itu maka kita memang tidak boleh membuat variabel, indikator, kemudian item itu secara sembarangan atau membuat sendiri ya, ala-ala sendiri. Itu tidak diperkenankan. Nah, selanjutnya dalam pembuatan variabel, indikator, dan item itu nanti kan ada skala pembobotan. Nah, di dalam skala pembobotan ini gunanya adalah kuesioner yang akan kita
serahkan kepada responden itu akan memiliki bobot masing-masing, ya. Apakah itu pembobotan dengan menggunakan skala yang mana? Nah, karena memang kebetulan penelitian kita ini ada di fenomena sosial, ya, penelitian manajemen dengan fenomena sosial, alias adalah yang banyak digunakan persepsi data atau menggunakan data persepsi. Nah, data persepsi ini sudah disediakan, yaitu bentuk skala yang sangat ideal, yaitu yang dinamakan dengan skala Likert. Skala Likert itu tempatnya nanti ada di dalam interval. Nah, interval karena memang macamnya banyak, diantaranya adalah skala Likert. Nah, di slide ini teman-teman coba lihat untuk yang kategori untuk nominal ada, yang ordinal ada. Kemudian untuk yang numerikal itu ada rasio dan interval. Nah, di mana letak skala Likert itu ya? Untuk skala nominal ini hanya penamaan dari variabel. Kemudian skala interval itu ada penamaan, ada ranking, dan ada proporsional interval. Sedangkan untuk skala ordinal itu ada penamaan, ada ranking, kemudian untuk rasio itu ada penamaan, ya, kemudian grading atau ranking, dan kemudian juga ada tingkatan proporsional interval. Nah, ini yang membedakan antara beberapa skala yang ada di dalam metode penelitian. Tidak semuanya harus kita pakai ya teman-teman. Tentunya disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dari penelitinya. Nah, skala nominal ini adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu subjek. Nah, skala ini diberikan pada objek sebagai label saja atau penamaan ya, dan tidak menunjukkan ranking. Angka ini tidak dapat dioperasikan secara matematika ya. Jadi misalkan kalau teman-teman membagi kuesioner kepada responden, tentu ada identitas responden di halaman paling depan. Nah, selain nama, tentunya mungkin ada alamat ya atau posisi jabatan atau kemudian ada gender. Nah, di situ tertulis laki-laki diberikan proporsi nomor 1, kemudian wanita diberikan nomor 2. Nah, penomoran ini tidak memiliki makna apa-apa selain hanya penamaan saja. Jadi tidak berarti laki-laki itu nomor 1, wanita selalu nomor 2. Ya, silakan misalkan pengennya laki-laki nomor 2, wanita yang nomor 1, ya monggo ya selalu pakai yang gitu ya. Jadi tidak menunjukkan atau makna apa-apa. Ini dinamakan skala nominal. Ya, ini ada di identitas responden waktu teman-teman memberikan kuesioner kepada sampelnya. Kemudian yang berikutnya ada skala ordinal. Nah, kalau ini selain nama itu sudah ada ranking, sudah ada grading ya, ada order di sini. Skala ordinal ini mengukur preferensi responden. Misalnya penelitiannya teman-teman itu ingin mencari atau ingin mengetahui kepuasan mahasiswa Asia dalam mengkonsumsi air minum dalam kemasan dengan berbagai merek. Mana sih merek yang merupakan kepuasan tertinggi pada mahasiswa Asia dalam mengkonsumsi air minum dalam kemasan AMDK. Nah, tercatat di sini ada 4 merek yang paling favorit ya, yang biasa dikonsumsi oleh mahasiswa Asia. Yang pertama itu ada merek Aqua, AMDK merek Aqua. Kemudian yang kedua ada AMDK merek Aquaria, itu nomor 2 rankingnya. Kemudian yang ketiga itu ada AMDK merek Aquasa, menduduki nomor atau ranking nomor 3. Dan yang paling bawah yang menjadi tidak terlalu favorit bagi mahasiswa Asia dalam mengkonsumsi AMDK itu adalah Aquasi. Ini menduduki merek nomor 4. Artinya ini sudah melalui order atau by ranking. Yang paling favorit tentu Aqua. Ya, menurut survei ini.
Kemudian menurut mahasiswa Asia juga yang paling favorit kedua adalah Aquaria, yang ketiga Aquasa, dan keempat Aquasi. Ya, jadi ini untuk skala ordinal itu menempati order. Nah, ini bisa ada contoh di depan. Skala nominal, misalkan ingin mengetahui alamat atau tempat tinggal ya, domisili dari responden. Ya, ini masuk dalam skala nominal. Kemudian nama respondennya. Di dalam identitas pasti ada nama, kemudian alamat atau tempat tinggal, domisili ya. Kemudian kalau kita masuk restoran, itu ada menu-menu makanan ya. Dan di situ ada penomoran-penomoran. Nah, di dalam penomoran itu salah satunya tidak menjadikan bahwa menu makanan nomor 1 selalu nomor 1, bukan ya. Kemudian jenis kelamin yang tadi contohnya. Di sebelah kiri itu ada skala ordinal, ya misalkan di skala ordinal kalau misalkan Mbak Wiji beli baju, ya ukuran yang tersedia ada di toko mulai dari S, M, L, XL dan seterusnya. Jadi ini menandakan bahwa ini adalah urutan atau ranking mulai dari ukuran baju paling kecil sampai ukuran yang paling besar. Kemudian ada rating menu favorit ya. Ada rating tempat makan juga, ada testimoni, ada review. Nah, itu juga masuk skala ordinal. Kemudian ada latar belakang pendidikan mulai dari jenjang S1, S2 sampai S3. Dan ini ada rating kredit ya. Yang berikutnya ini adalah skala interval. Skala interval ini dipakai untuk mengukur gejala sosial, di mana pihak responden diminta melakukan ranking terhadap preferensi, sekaligus memberikan nilai atau rate terhadap preferensi tersebut. Nah, skala interval ini ada banyak macam, diantaranya yang pertama adalah skala Likert, ini nanti yang sering dipakai, ya nomor 1, skala Goodman, semantik, dan rating scale. Contoh untuk skala interval yang di sebelah kanan, ya misalkan mengukur tes kadar gula darah, ya mengukur tensi dan macam-macam. Kemudian kita ada mengukur skor yang untuk tes bahasa Inggris, kemudian mengukur suhu badan menggunakan suhu. Nah ini termasuk di dalam skala interval. Sedangkan skala rasio ini berapa pendapatan, ya berapa berat badan, kemudian luas wilayah atau luas daerah. Berapa contoh dari skala rasio dan interval. Nah, ini ada macam-macam skala pengukuran, skala interval. Yang pertama Likert, Goodman, rating scale, dan semantik. Skala Likert ini sangat umum dipakai ya untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Nah, judulnya teman-teman kemarin itu termasuk di dalam pengukuran ini ya, teman-teman. Termasuk ini. Jadi mengukur sikap, pendapat, persepsi ya. Judulnya Mbak Wiji, judulnya Mbak Erna, judulnya Pak Kiki, judulnya Mbak Anti, Mbak Widya, Mas Iqbar, itu semuanya masuk dalam kelompok persepsi atau sikap. Ya, karena kita adalah gejala sosial. Gejala sosial itu yang diukur adalah sikap manusia, pendapat manusia, persepsi manusia. Maka ini tergolong nanti skala yang umum dipakai adalah skala Likert. Nah, skala Likert ini nanti akan dijabarkan sebagai indikator dan item-item. Jawaban dari setiap item instrumen memiliki gradasi dari positif sampai sangat negatif, ya. Misalkan contohnya skala Likert dengan menggunakan 5, ya. 5 poin. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Ya.
Jadi dari angka 1 misalkan dengan nomor yang paling kecil, kemudian nomor 2, kemudian ada angka 3, tingkat netral ya, netral, kemudian 4 sampai 5. Teman-teman apabila ingin menggunakan dengan nomor yang terbalik, ya silakan aja. Misalkan 5, 4, 3, 2, 1. Misalnya. Jadi, teman-teman boleh menggunakan 1 sampai 5 atau 5 sampai 1. Yang penting teman-teman udah tahu ya, udah tahu urut-urutannya, maknanya ya. Jangan sampai kebolak-balik. Nah, kadang-kadang teman-teman ini sering membuat suatu statement atau pertanyaan kuesioner itu biasanya masuk ini negatif positif ya. Jadi tolong nanti misalkan item pertanyaan itu dibaca betul apakah maknanya itu sudah sesuai positif semuanya. Pertanyaannya maksudnya ya, pernyataan yang ada di dalam kuesioner itu harus positif semua. Oh negatif gak apa-apa, negatif semua menggunakan dengan kata tidak. Ya, tuh. Sekarang lihat ini contohnya, ada yang misalkan teman-teman mau pakai yang 4 angka, 4 bobot ya, boleh silakan menghilangkan netralitas atau yang di tengah, area yang di tengah. Sebetulnya ini masalah judgement aja ya, masalah justifikasi apa dari peneliti memang lebih prefer yang mana? Menggunakan 4 angka atau menggunakan 5 angka. Semuanya boleh dipakai. Ya, pilih yang 5 atau pilih yang 4. Nah, coba sekarang saya tanya. Teman-teman lebih suka misalkan kalau bikin pertanyaan diberi bobot ya, skala Likert, lebih suka menggunakan yang 4 angka atau yang 5 angka? Kenapa kok 4? Kenapa kok 5? Yo, coba dicat. 4, Yuk, Bu. Mas Iqbal 4. A- Kenapa tuh? Alasannya menghilangkan sama ini, Bu. TS sama KS itu tidak setuju sama kurang setuju itu hampir mirip-mirip sedikit, Bu. Mm-mm. Iya, jadi kita tidak bisa membedakan ya. Secara umumnya kurang bisa membedakan sih, Bu. Hmm. Oke, Mas Iqbal lebih setuju pakai 4. Ayo, ada yang lain? Setuju sama pendapat Mas Iqbal? Mbak Anti mau pakai berapa? 4 Kalau kali saya 5. lebih 5, Bu. Kenapa Mbak Anti? Karena ada juga orang yang dia tuh masih bingung ya, Bu, pendapatnya antara yang setuju atau enggak. Jadi mungkin dia lebih ke netralnya gitu sih, Bu. Untuk Oh, tambahan aja sih, Bu. Tambahan pendapat mm-mm. gitu. Jadi mengakomodir jawaban-jawaban orang yang masih galau-galau gitu ya. Iya, betul, Bu. Oke. Kalau Pak Kiki suka 4 apa 5? Kalau aku sependapat dengan Bantik, Bu, 5. 5. Oh, oh. Karena tidak setuju ataupun kurang setuju itu pemaknaannya bagi saya pribadi sih itu jelas berbeda ya. Tidak setuju otomatis kan ada kalimat yang tidak disetujui. Kalau kurang Mm-mm. setuju berarti masih ada tanda koma. Dalam arti uh, kalau seandainya kalimat itu pas dengan saya, ya mungkin ya kalimat ragu-ragu lah mungkin, Bu. Kalimat kurang setuju itu yang mungkin bisa mengarah ke situ juga. Itu sih, Bu. Ragu-ragu. Heeh. Kalau kita ganti dengan ragu-ragu gitu boleh ya, atau netral ya, N ya, boleh ya. Bu. Kalau Mbak Wiji suka 5 apa 4? Kalau saya suka yang 5, Bu. Seperti yang disampaikan Mbak Antik sama Pak Kiki tadi. Mm-mm. Suka yang 5. Alasannya? Alasannya karena eh, orang tuh, Bu, semisalnya kayak ragu-ragu gitu. Ya kita milihnya ya tidak setuju atau kurang setuju gitu. Dipilih salah satu. Tapi kalau misalnya cuma 4, ini kan kemungkinan ada orang yang malah nanti jatuhnya bingung, Bu. Ini saya kurang setuju, terus nanti masuknya kemana? Atau saya kurang setuju, terus nanti masuknya kemana? Seperti itu, Bu.
Oke. Ada lagi. Ada off cam. Mbak Erna. Mbak Erna pilih 4 apa pilih 5? Sebenarnya sih saya lebih memilih 4 ya Bu, karena kayak ada pengambilan tegas aja sih dari suatu respon Yes. gitu. Misalnya ya kalau nggak suka ya nggak suka, kalau suka ya suka. Jadi nanti itu kan ada hubungannya dengan hasil penelitian kita ya. Jadi lebih lebih apa ya, lebih jelas aja sih kamu tuh sebenarnya suka atau enggak gitu sih. Kalau saya pribadi itu sih Bu. Terima kasih. Ingin mengambil kesimpulan yang lebih tegas gitu ya. Iya, bener Bu, lebih tegas ya. Kalau nggak suka ya udah misalnya 2, kalau suka ya udah pilih misalnya 3 atau 4 sekalipun gitu. Jadi lebih lebih jelas, lebih tegas, nggak ada keraguan-raguan aja gitu Nggak sih ada Bu. keraguan-raguan. Betul. Lebih enak bagi peneliti untuk menentukan ya. Iya, betul Bu. Jadi apakah ini nanti ada hubungannya atau tidak. Jadi saya sih lebih ke arah ke nanti hasilnya tuh jelas gitu. Kalau saya Bu. Makasih Bu. Oke. Oke, jadi pemilihan 4 atau 5 itu tergantung pada justifikasi peneliti ya. Jadi kalau ingin memberikan ruang ya, mengakomodir jawaban dari teman-teman responden yang masih ragu, ya silakan memilih yang 5 ya, 5 pembobotan. Tapi kalau teman-teman menginginkan ketegasan dari sebuah jawaban mereka ya, berarti ya kita lebih tegas aja, enggak usah kasih tolerir ya. Angka ragu-ragu atau netral, angka 3 itu kita hilangkan. Ya, jadi kembali kepada justifikasi peneliti ya. Kemudian teman-teman dalam pembuatan instrumen ya atau butir atau item seperti ini, saya sarankan dalam pembuatannya itu menggunakan kata saya. Ya. Jadi bukan kalimat normatif yang memberikan satu pernyataan mengamati atau mengadakan pengamatan secara general. Jadi seolah-olah kalau itu dalam bentuk kalimat normatif yang mengamati lingkungan atau keadaan kondisi di luar lingkungan dari kegiatan kajian penelitian ini, itu seolah-olah seperti bukan kita yang mengisi kuesioner itu. Tapi kita mengamati orang lain dan memberikan jawaban atas pernyataan kondisi yang kita lihat. Seperti itu. Jadi lebih baik menggunakan kata saya. Jadi saya sering mencari informasi tentang produk, misalkan. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang ada di perusahaan, misalkan. Saya diberikan tunjangan cuti sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan, misalkan begitu ya. Jadi lebih baik gunakan kata saya, karena itu langsung berarti menginterpretasikan jawaban dari masing-masing respondennya. Gitu ya, teman-teman. Oke, nah ini dia. Skala Likert ini dipakai untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Jadi kalau yang positif berarti mulai dari sangat setuju ya, 5, 4, 3, 2, 1. Atau kalau netralnya dihapus, silakan dihapus. Pernyataan negatif sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju sampai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, skala interval yang kedua itu dinamakan skala Goodman. Skala Goodman ini memberikan respon yang hanya memberikan cuman 2 alternatif. Apa itu? Nah, misalkan kalau teman-teman menginterview, ya, melakukan observasi awal, melakukan prasurvei, melakukan angket, mini survei, ya, waktu awal, maka dibutuhkan mungkin jawaban-jawaban dari responden. Misalkan, apakah
pernah menggunakan kosmetik merek Wardah, misal gitu ya. Ya atau tidak? Ya. Pernah atau belum pernah? Gitu ya. Apakah memiliki kosmetik Wardah di dalam skincare Anda misalkan? Punya, tidak punya? Ya. Jadi ini hanya menyediakan dua alternatif jawaban. Nah, kembali kepada kajian penelitian kita. Apakah ada kebutuhan dari kajian penelitian kita yang membutuhkan skala ini? Kalau memang ini dipakai, silakan monggo dipakai. Tapi saya rasa ini tepat untuk di awal survei. Tidak untuk melakukan kajian ini ya, pengambilan keputusan. Contoh alternatif jawaban dalam skala Goodman, iya, tidak, benar, salah, positif, negatif, setuju, tidak setuju, pernah, tidak pernah. Jadi hanya memberikan dua alternatif ini saja. Skala berikutnya adalah skala Two-Stone. Skala Two-Stone ini bentuknya seperti ruler ya, seperti penggaris. Dan ini membutuhkan angka-angka atau ketelitian dalam penghitungannya. Nilai 1 pada skala di atas menyatakan sangat tidak relevan. Sedangkan 11 itu menyatakan sangat relevan. Nah, ini agak lama ya pembuatan seperti ini. Kalau memang kebutuhan kita dengan waktu yang cukup, mungkin bisa dipertimbangkan menggunakan skala ini. Tapi kalau tidak, ya saya rasa skala Likert itu yang paling proper ya. Yang paling proper lah untuk saat ini ya. Tidak terlalu sulit juga dalam mengaplikasikannya. Kalau inilah ngukurnya siji sampai 11 lah kapan marine ya Pak Anom? Gak Iya, Bu. selesai-selesai. Nanti kalau iya kalau angkanya 2 gimana? Apa istilahnya ya? Sangat tidak relevan. Apa tidak relevan ya? Apa sedikit relevan atau ya agak sulit ya. Rating scale. Rating scale ini bisa kita jumpai kalau kita misalkan ada data kepuasan ya tentang pembelian suatu barang. Jadi data ini dihasilkan berupa data interval, tapi jika instrumen dirubah untuk mencari hasil pengetahuan sebelum dan sesudah akan menghasilkan data rasio. Ya, misalkan dari sisi pemberian mata pelajaran, dari sisi komunikasinya, kalau sebelum diklat itu seperti apa kepuasannya, misalkan ya dari yang sangat tidak puas sampai sangat puas misalkan ya. Nah ini silakan memberikan angkanya. Sesudah diklat, kemudian tata ruang seperti apa sebelum diklat, sesudah diklat, pemasaran sebelum diklat, sesudah diklat, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah semantik diferensial. Skala ini mengukur sikap, bentuk tersusun dalam satu garis, kontinum. Ya, ini sering kita lihat juga ya, beberapa seperti ini. Mungkin kalau kita diminta untuk melakukan diminta untuk melakukan survei ya, bisa seperti ini. Gaya kepemimpinan, bersahabat 5, 4, 3, 2, 1, sampai tidak bersahabat. Tepat janji 5, 4, 3, 2, 1. Bersaudara 5, 4, 3, 2, 1. Cuman agak jelimet juga kalau kita harus dalam satu kalimat itu enggak spesifik juga gitu ya. Enggak spesifik. Jadi kita harus memberikan kategori lawan arah ya. Lawan arah. Mungkin ada yang ditanyakan dulu terkait skala.
Sambil saya minum. Bu, mau tanya Bu. Untuk skala yang tadi itu Bu, dalam pembuatan di yang apa bab 3 ya Bu ya, metodologi itu menaruh pertanyaan-pertanyaannya itu di bagian yang mana ya Bu ya? Makasih Bu. Pertanyaan yang mana, Mbak? Pertanyaan yang skala Likert gitu loh Bu. Yang pertanyaan yang saya itu. Kan pasti kan Iya. ada memasukkan ini kan ya Bu ya di dalam apa namanya di bab 3-nya itu. Nah, itu di bagian di sebelah mana Bu? Itu. Oh, kalau untuk pertanyaannya itu masuk di dalam kuesioner, jadi lembar lampiran tersendiri. Kalau indikator dan itemnya ada di bab 3. Ada di bab 3 di daftar definisi operasional variabel DOV. Definisi operasional variabel. Oh, jadi Kalau nanti lembar tersendiri. Oh, berarti bikin lembar sendiri terpisah gitu ya, Bu ya? terpisah. Untuk Oke. yang kuesioner utuhnya itu terpisah. Aha. Tapi kalau variabel, indikator, dan item atau butirnya itu DOV. masuk di DOV. DOV bab 3. Idealnya, Bu, untuk pertanyaan itu berapa ya, Bu, per indikator? Karena kan kalau terlalu banyak, kayaknya apa Pusing nanti juga yang jawab ya. yang jawab. Nah, itu idealnya tuh berapa sih, Bu, per indikator? Tuh, Bu. Idealnya sih 1 ya. Idealnya per indikator itu 1. Satu pertanyaan. Item. 1 pertanyaan. 1 pertanyaan. Oh, kirain lebih dari 3, Bu ya. Jadi total pertanyaan misalnya bisa sampai 15 gitu, Bu. Kan tergantung indikatornya nanti itemnya berapa. Itemnya 1 misalkan. Indikator 1 misalkan dia punya item berapa gitu. Oh, jadi oh ya, variabel itu kan ada indikatornya ya, Bu ya? Iya, betul. Ya, ya, oke, paham, Bu. Iya, minimal 1 sih. Tapi begini, kalau cuma 1, ya kadang-kadang itu ada dalam data kita tuh ada yang nggak normal, ya, atau nggak valid, nggak reliable. Nah, kalau nggak valid, maka butirnya itu kan mesti harus kita potong. Nah, khawatirnya kalau pertanyaannya cuma 1, itemnya cuma 1, maka indikator itu akan ikut hilang. Itu. Jadi kalau menurut saya ya idealnya lebih dari 1. 2 Boleh lah. 3, Kak, Bu? Oh ya boleh kalau 3. Kalau 3 dihilangi 1 masih ada 2. Oke. Kalau 1 kepotong, sudah indikatornya nggak kepake lagi. Habis. Wiko izin tanya deh Bu. Enggak. Kalau Iya, iya. Wiko, ini masih di poin yang ini deh Bu, di slide yang skala Likert ini Bu. Ini kan poin-poin tadi Bu, jelaskan kalimat yang cocok untuk kita gunakan untuk kuesioner ini berkaitan dengan kata saya ya Bu ya. Iya, betul. Nah, kira-kira Bu, kalau seandainya kita melihat dari data nih Bu, kan pertanyaan Bu ya, menurut data, misalkan contoh ya Bu, menurut data dari bla 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 bla, seperti ini Bu, misalnya pengertiannya seperti itu Bu. Jika kita menyebut kalimat data atau jurnal misalkan gitu Bu, bisa nggak sih Bu kita jadikan suatu pertanyaan di kuesioner itu Bu? Makasih Bu, mohon dijelaskan. Ya, bagus sekali Pak pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini Pak, itu kita dapatkan dari tinjauan terdahulu atau jurnal. Ya, dari poin-poin atau item yang ada di dalam jurnal. Misalkan Bapak kan nyari ada 5 ya, 5 empiris ya. Tinjauan terdahulu ada 5.
A, B, C, D, E. Nah, dari A, B, C, D, E ini kemudian Bapak secara kontekstual teori maupun kajian apa namanya risetnya itu cocok misalkan dengan jurnalnya si B. Nah, si B ini kemudian kita cari variabelnya, indikatornya, dan itemnya. Nah, item dari si B inilah yang kita pakai, Pak. Itu. Baik, Wike, makasih penjelasannya. Terima kasih, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Silakan. Bu, Sufi mau tanya, Bu. Untuk pernyataan itu dengan menggunakan kata saya berarti kita buat lempar ke ini kita ya, Bu, apa ininya kita, tujuan kita yang misalnya kayak kita mau tanya ke audiensnya gitu ya, Bu ya? Tujuan gimana, Mbak Sulfi? Maksudnya kan kita ada observasi nih, Bu, ada meneliti nih misalnya, terus kita cari beberapa orang untuk kita tanya benar apa enggak Survei mereka gitu ya, puas interview. dengan ya untuk survei gitu ya, Bu. Boleh, boleh. Jadi ambil aja beberapa orang, misalkan 10 sampai 15 ya kan, kita lakukan prasurvei, mini survei di awal untuk apa memberikan keyakinan, misalkan variabel apa yang memang betul-betul kita pakai. Nah, kita lakukan survei dulu. Jadi kita nggak gegabah dalam pembuatan atau menempatkan variabel di dalam judul. Itu boleh kita lakukan survei atau mini survei atau prasurvei. Makasih, Bu. Terus ada lagi, Mbak? Wike mau tanya. Iya. Bu, untuk skala Likert itu untuk membuat pertanyaannya itu apakah ada aturan-aturan khususnya, Bu? Ini kan tadi dicontohkan diawali dengan kata saya ya, Bu. Terus misal diganti apakah di depannya kira-kira bisa nggak ya, Bu? Nah, kalau apakah, maka kayaknya lebih cocok dengan menggunakan skala Goodman. Apakah Mbak Anti itu menggunakan kosmetik Wardah? Tidak, ya kan? Apakah Mbak Anti punya koleksi kosmetik Wardah di rumah? Tidak punya. Lebih cocoknya pakai yang ini, Mbak. Kalau apakah? Jadi kuesioner di item butir itu lebih sesuai ya, lebih cocok kan memang statement ya. Bukan pertanyaan lagi. Statement. Seperti ini contohnya tadi. Mana tadi? Coba kalau ini. Apakah saya sering mencari informasi mengenai produk baru? Jawabannya Oh iya, di kotaknya itu tidak nyambung, Bu. enggak nyambung ya. Iya, betul-betul. Enggak nyambung kan? Kalau sudah apakah ya, ya kan? Kalau sudah apakah ya iya atau tidak. Sama misalkan, apakah promosi berpengaruh terhadap volume penjualan? Bagaimana? Iya, berpengaruh, tidak berpengaruh, ya kan? Kalau sudah pakai kata apakah? Betul, Bu. Tidak nyambung. Nah, teman-teman, untuk kategori jawaban itu nggak selalu STS ya, nggak selalu tidak setuju, kurang setuju, setuju itu nggak selalu itu ya. Kalau misalkan judulnya teman-teman tuh tentang kepuasan, maka ini juga tentang kepuasan. Sangat puas ya, tidak puas, kurang puas gitu ya. Lihat judulnya. Ada yang menggunakan kepuasan variabel Y-nya kemarin? Aku agak lupa.
Minggu depan presentasi ya teman-teman ya. Presentasi simple. Dari Presentasi tugas simple. dari apa Bu presentasinya Bu? Nanti. Saya udah deg-degan aja ya Bu. Jangan deg-degan dong. Biar Halilintar aja yang drag-dragan. Simple kok ya untuk minggu depan. Bu, maaf Bu, nanya satu lagi Bu. Skala-skala ini Bu, 4 skala yang skala Likert, Goodman, Semantic, sama rating scale. Ini akan mempengaruhi dari metode yang akan kita pakai nggak Bu ya? Mempengaruhi. Oh, Mempengaruhi. da- Jadi ya kalau kita uh, salah pilih skala, ya kan? Kita salah pilih skala, ya nggak jadi. Kalau misalkan kita pilih skala Goodman, kan nggak jadi. Gimana cara masukinnya ke ini SPSS? Kan ini cuma 2 kategori, 0 sama angka 1. Atau 1 plus 1 plus 1. Min 1, 1. Nggak ada pembobotannya. Gitu, Mbak. Izin tanya Bu Ike. Ya, Pak Anu. Eh, berarti kan di kuesioner dalam lembar kuesioner tersebut ada beberapa pertanyaan dari indikator-indikator. Itu memungkinkan nggak Bu? Setiap indikator itu berbeda-beda skalanya, model skalanya. Oh, tidak, Pak. 1. Tetap satu pilih satu Heeh. skala itu ya. Iya, Oh, tetap pilih 1. oke. Mm-mm. Makasih Bu. Ya. Ada lagi? Nah, yang berikutnya ini adalah pengumpulan data. Nah, tadi ada yang menanyakan bagaimana kalau kita membuat waktu di awal itu melakukan survei atau prasurvei. Ya, boleh, silakan ya. Silakan ini untuk menjembatani keraguan-raguan peneliti dalam pengambilan variabel untuk penyusunan judulnya. Ya, kadang-kadang itu kalau misalkan yang untuk dari penelitian yang sifatnya marketing atau pemasaran, kejelasan atau keabsolutan dari variabel yang dipilih misalkan seperti apa ya, kepuasan ya, itu membutuhkan justifikasi di lapangan. Ya, jadi lakukan survei ya, melibatkan 10 orang oke. Ya, interview singkat dengan memberikan angket dengan 2-3 pertanyaan cukup. Jadi itu menguatkan seperti tadi yang air minum dalam kemasan. Ya, jadi itu melakukan survei awal dulu. Mana sih yang menjadi minuman favorit pada mahasiswa Asia itu? Benarkah merek Aquasi? Apa benar? Merek Ades? Apa barang merek Aqua? Nah, itu lakukan survei di awal. Nah, ini salah satu dari pengumpulan data, ya. Kemudian ada interview. Ini interview pasti dilakukan ya meskipun sedikit. Kemudian observasi, pengamatan langsung. Kemudian ada dokumentasi dan studi pustaka. Ya, jadi kelimanya ini dilakukan oleh kita. Nah, bagaimana dengan data? Data itu yang ideal pengambilannya adalah tidak terlalu lama. Ya, jangan mengambil data tahun-tahunan. 2 tahun yang lalu, 1 tahun itu pun sudah cukup lama. Kalau itu sebagai bahan data sekunder untuk di latar belakang, ya silakan aja untuk pengamatan, ya untuk
membackup daripada bukti, ya, bukti fenomena yang ada di latar belakang bab 1. Nah, data ini adalah seluruh keterangan yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Nah, mengambil data ya idealnya harus data yang terbaru, mestinya ya, yang relevan dengan judulnya teman-teman semua. Kadang-kadang itu pengambilan data atau data sekunder itu enggak ada kaitannya. Misalkan kinerja guru ngambil data tentang kebutuhan media sosial. Nah, kan wis gak cocok, ya kan? Atau misalkan judulnya tentang promosi media sosial, tapi ngambilnya tentang kinerja karyawan, data kinerja. Nah, jadi harus relevan ya, cocokin sama judul masing-masing. Up to date, ya up to date. Jadi ambil data yang paling baru. Objektif, ya kaitannya harus sesuai dengan judul tadi. Dan representatif, artinya ada relevansi, ada hubungan dengan logika dari penelitiannya. Kemudian nanti akan dijumpai yang namanya data kuanti dan data kualitatif. Data kuantitatif kalau teman-teman ingin mengambil misalkan jumlah guru yang ada di sekolah berapa, gitu ya, itu masuk data kuantitatif. Kemudian misalkan ambil data penghasilan atau data gaji yang ada di sekolah. Nah, ini berapa misalkan. Atau Poneo masa kerja, ya, masa kerja dari guru itu berapa tahun? Yang kurang dari 5 tahun, yang lebih dari 5 tahun, yang lebih dari 10 tahun, ada berapa? Nah, ini masuk dalam data kuantitatif. Ya. Selain itu, maka itu adalah masuk ke data kualitatif. Ada pertanyaan tentang data? Gampang ini ya. Nah, ini contohnya misalkan kualitatif, nama responden ya. Ada yang diberikan nama, ada yang enggak biasanya. Ada yang anonim. Dan ini aroma ya. Kemudian colors. Kemudian kuantitatif berapa ukuran sepatu. Angka dari tes ya. Kemudian berapa berat. Untuk jenisnya ada data primer dan data sekunder. Nah, teman-teman dalam pembuatan latar belakang itu paling tidak harus ada data sekundernya. Misalkan tentang kinerja guru atau prestasi siswa. Jangan hanya memberikan kalimat normatif bahwa sekolah memiliki prestasi keunggulan. Misalkan, sekolah memiliki prestasi di bidang bahasa Inggris 3 tahun berturut-turut, tapi tanpa ada data sama sekali. Sebaiknya diberikan data. Ya, kalau memang keunggulannya menjuarai prestasi di bidang olahraga atau kejuaraan bahasa Inggris selama 4 tahun berturut-turut, ya beri datanya. Tesnya di mana, atas prestasi apa, kapan diperoleh, ya, diberikan data sekundernya. Kinerja guru. Kinerja guru mengalami fluktuasi. Nah, apa maksudnya fluktuasi itu? Kinerja guru misalkan mengalami variasi penurunan misalkan. Apa maksudnya ini? Nah, dijelaskan ada data sekundernya. Guru itu ngapain aja? Memberikan apa saja? Membuat apa saja? Targetnya apa? Gitu. Jadi harus dibuat secara terukur. Terukur ini ada data sekunder yang memang itu harus kita ambil dari lokasi, dari objek. Ya kan, kalau yang itu tidak bisa ngarang-ngarang kita sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, saya biasanya meminta teman-teman untuk bisa memberikan backup data, ya, data sekunder itu untuk menguatkan kalimat-kalimat normatif tadi itu. Misalkan kinerja guru mengalami peningkatan. Peningkatan dalam bidang apa? Ya, itu yang harus dijabarkan.
Data primer tersedia dalam bentuk yang belum diolah dan spesifik. Jadi hasil wawancara ya, kemudian hasil kuesioner ya, observasi, survei ya. Ini adalah salah satu bentuk data primer. Ini macam-macam dari riset primer. Melakukan survei, kuesioner, wawancara, diskusi, dan observasi. Kalau yang sekunder, riset secara online, riset secara literatur, dan studi kasus. Ada pertanyaan? Pertanyaan silakan, mungkin mau raise hand atau di chat. Oke, belum ya. Nah, sekarang kita ke data time series dan cross section. Data time series ini adalah sekumpulan data yang dipakai dalam kurun waktu tertentu dan sifatnya ini adalah jangka panjang. Sedangkan data cross section ini adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu tertentu ya. Dan ini biasanya waktunya lebih singkat. Nah, teman-teman nanti akan lebih banyak menggunakan data cross section. Data yang diambil itu ada data yang paling terkini. Misalkan penelitiannya nanti di bulan Desember. Ya berarti data yang diambil paling tidak mungkin dari September, Oktober, November sampai Desember. Itu yang paling lama. Sedangkan time series itu datanya lebih longitudinal atau time series ya. Data yang diambil dari deret waktu. Biasanya dalam bentuk tahunan. Contohnya misalkan neraca suatu perusahaan mulai dari tahun sekian sampai sekian. Atau data kinerja keuangan perusahaan mulai tahun sekian sampai sekian. Jadi ini dimungkinkan karena memang kalau data kinerja keuangan itu memang lebih membutuhkan pengamatan dari waktu ke waktu yang lebih panjang. Sedangkan data cross section makin panjang itu makin salah ya. Makin nggak kekinian. Data cross section harus diambil yang paling terbaru. Ada pertanyaan? Jadi simulasinya seperti ini. Kalau yang garis hijau itu adalah data time series yang mulai diambil dari tahun sekian, 2017, 2018, 2019 ya, sampai 2020. Jadi membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan cross section itu langsung dalam sekali waktu diambilnya. Jadi tidak berturut-turut. Ya. Ini yang membedakan. Jadi data time series merupakan data di mana setiap observasi diidentifikasi dengan menggunakan waktu atau tanggal. Sedangkan cross section data di mana setiap observasi diidentifikasi dengan menggunakan ID unik misalnya provinsi atau negara atau perusahaan. Ya, ini beberapa kategori tentang data. Ada pertanyaan? Ini contoh saja, data primer itu apa saja, data sekunder apa saja. Nah, coba teman-teman, sekarang nih, Pak Kiki menggunakan data sekunder apa nih, nanti kebutuhannya kira-kira, yuk. Yuk teman-teman, kebutuhan data sekundernya apa? Data primernya apa? Sesuai judul ya, yang kemarin ya. Boleh dicat, udah dicat aja deh teman-teman. Yuk, Bisa nah, pilih salah satu. boleh dicat.
Ayo, kebutuhannya apa? Oh, masih nulis ya? Yuk, tak tunggu. Sambil aku minum. Oh, belum ada yang chat. Mana chatnya? Yuk. Mbak Anti, data sekundernya data penjualan. Oh, iya. Yes. Data penjualan, buku, jurnal. Jurnal. Data primernya kuesioner. PIC. Kuesioner PIC di sekolah. Gimana maksudnya Iya, benar, PIC Bu. di sekolah? Iya, jadi kita kan berhubungannya sama PIC sekolah untuk penjualan buku ya, Bu. Jadi nanti rencananya kirim kuesioner ke sekolah untuk meneliti tentang kualitas pelayanan, kualitas produk, dan ada hubungan dengan loyalitas pelanggan. Seperti itu sih, Bu. Yang lain? Masih bingung? Data ini, data sekundernya apa? Masih bingung ya? Atau belum tahu kebutuhan datanya? Kalau Mbak Sulfiani, judulnya apa ya? Yang pengaruh pembelian orang tua, Bu, dalam Pembelian orang tua. pernah saya cek, Bu, aduh lupa apa ya. Pembelian apa ya? Pembelian buku ah. Ini judulnya, Bu, pengaruh pembelian online dan pengalaman orang tua terhadap pembelian buku di sekolah. Pembelian online. Ya, jadi membandingkan antara pembelian online sama offline gitu, Bu. Oh. Y-nya apa tadi ya? Keputusan orang tua. Iya, Bu. Keputusan pengaruh pembelian, Bu. Pembelian apa ya? Pengaruh pembelian buku melalui online dan pengalaman orang tua terhadap pembelian buku sekolah. Oke, datanya yang dibutuhkan apa kira-kira? Yang pertama survei, terus data macam apa nah yang data sekundernya ini sih, Bu, yang masih bingung. Data sekundernya berarti pembelian buku. Tadi kan ada pembelian buku alat tulis lewat sekolah online sama offline kan ya? Ya, pembelian buku. Itu. Terus, kalau interview, menanyakan apa kepada orang tua? Kalau survei itu menanyakan ke kemudahan bagaimana kemudahan melakukan pembelian lewat offline atau online, seperti itu sih, Bu. Seberapa Ya, puas ya. Nah, itu masuk apa nih? Sekunder apa primer? Yang primer, Bu. Iya. Oke. Terus ada Mbak Wiji, data sekundernya rekap kehadiran. Tuh, presensi, jam kerja, benar. Laporan KPI, Key Performance Index ya ini ya.
Kemudian SOP administrasi tentang efisiensi. Ya, oke. Yang primernya kuesioner. Ya, betul. Ya, terus Mas Iqbal itu data primernya karyawan pengguna aplikasi MOOC. Iya, kuesionernya maksudnya ya. Data sekundernya laporan IT. Laporan IT tentang apa ya, Mas Iqbal ya? Yang lebih spesifik laporan IT apa? Ada lagi? Ada lagi kah? Mbak Erna apa, Mbak Erna? Bingung? Kemarin judulnya sih masih belum fix sih, Bu. Jadi ya masih mencari-cari. Judulnya kemarin masih belum fix, jadinya masih belum bisa ini untuk data-datanya sih, Bu. Tuh. Oke. Yang lain belum fix juga ya. Oke. Nah, ini urutan atau tempat lahirnya waktu kita membreakdown, mereduksi dari item. Ya, kadang-kadang tuh teman-teman ada yang membuat seperti tadi itu ya, ada yang ujian, seminar proposal dari dimensi, kemudian langsung jadi item, tapi tanpa indikator. Nah, rasanya ini tidak mungkin ya, teman-teman. Jadi harus ada dimensi, variabel, dimensi, indikator, baru item. Ya, kalau misalkan indikatornya nggak ada, langsung item juga nggak mungkin. Atau dibalik, variabel ada, indikator ada, itemnya nggak ada. Ya, jadi ini berurutan ya. Nah, lahirnya dari sini, urutan menyusun instrumen penelitian. Dari teori ya, sudah kita bicarakan di awal. Kemudian konsep ini sudah masuk di teorinya. Kemudian variabel kita pakai apa? Dari variabel, kalau misalkan punya dimensi ya silakan. Kalau masuk ke dimensi, tapi kalau nggak pakai dimensi langsung indikator ya boleh. Dari indikator langsung jadi item. Ini urut-urutannya. Tapi ini nggak boleh bikin sendiri ya. Nggak boleh bikin sendiri. Jadi harus dari empiris terdahulu. Yang 5 itu. Nah, ini ada variabel, ini DOV ya, DOV yang ditanyain sama Mbak Erna itu. Ini ada di DOV. Jadi kuesioner itu tidak di dalam sini ya, Mbak Erna. Kuesioner ada lembar lampiran tersendiri yang lebih lengkap. Tapi nanti di dalam item yang nomor 3, kolom nomor 3, itu nanti ditunjukkan kepemimpinan direktif mau menggunakan itemnya berapa. Ini maksudnya. Kepemimpinan direktif mau pertanyaannya 1 boleh. Ini nomor aja ya. Kepemimpinan direktif pertanyaannya 3 ya boleh. 2 ya boleh. 10 ya boleh gitu. Ini untuk 1 aja loh ya. Indikator 1 aja. Terus yang suportif. Yang suportif minimal 1 itemnya. Minimal 1. Ya. Kepemimpinan pasif-pasif minimal 1. Dan seterusnya. Nah, indikator ini dari mana sih teman-teman? Ya, indikator dari mana ya? Boleh dicek jawabnya. Indikator ini dari mana? Dari jurnal yang dilampirkan, Bu. Iya, betul. Dari jurnal yang kita pakai, ya kan? Dari misalkan jurnal 5 itu, mana yang memang sesuai dengan penelitian kita. Ya, misalkan gaya kepemimpinan ini jurnal penelitiannya si A. Atau situasi kepemimpinan ini jurnalnya si B. Kemudian iklim ini jurnalnya si C, misalkan. Ya, jadi kombinasi boleh. Itu kan tidak harus satu judul ya. Tidak harus satu judul. Ini cara-cara pengambilan metode pengumpulan datanya.
Nah, ini contoh ya, ini contoh saja. Nah, ini pakai skala berapa ya, teman-teman? Skala apa yang dipakai? Skala Likert, Bu. Skala Likert, Skala Bu. Likert menggunakan 4 bobot ya. Sangat tidak setuju, sangat setuju ya. Jadi mau pakai 4, mau pakai 5, silakan. Jadi lebih simpel begini. Nah, saya memiliki akun Instagram. Saya menggunakan Instagram untuk mencari informasi yang saya inginkan. Saya menggunakan Instagram untuk mengabadikan momen. Saya menggunakan Instagram untuk selfie. Banyak pilihan filter dalam Instagram. Saya menggunakan Instagram untuk menonton video, ya, dan macam-macam. Nah, identitas responden, ya. Kalau nama itu skala apa ya tadi? Yang name. Usia. Jenis kelamin? Loh, lupa. Pakai huruf Bu kalau jenis kelamin ya 1, 2 Nah, gitu. Kalau laki-laki 1, untuk eh, perempuannya 2. iya, skala nominal, ya kan? Usia skala nominal, gitu. Kelas nominal juga, ya kan? Nama yang ini nama. Nah, ini nama. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan nih bab tentang pengumpulan data. Ada soal yang harus dibuat untuk presentasi besok. Sebentar. Bentar ya. Sudah muncul. Sudah, Bu. Bu. Ya, ini tugasnya teman-teman. Ini contoh judulnya aja ya. Nanti judulnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi jelaskan latar belakang yang mungkin mendorong munculnya penelitian dengan judul masing-masing. Ini cuma contoh. Kemudian yang kedua, variabel yang dipakai apa? Ya, variabel penjualan, variabel apa tadi? Minat pembelian buku online, ya, offline. Terus jelaskan variabel independennya yang mana, dependennya yang mana. Ya, nomor 3, rumuskan 3 hipotesa. Ya, hipotesanya yang mana? Ya, kalau enggak 3, sesuai dengan judulnya. Kalau variabelnya 2, berarti hipotesanya 3. Kemudian yang keempat, tentukan jenis penelitiannya yang mana? Asosiatif, komparasi, atau deskriptif. Kalau deskriptif enggak. Ya, enggak ada yang pakai deskriptif. Dan pendekatannya pakai kuanti atau kuali. 5, buatlah rancangan metode pengumpulan data
dan teknik analisis yang cocok untuk penelitian itu. Ya, jadi menggunakan teknik analisis apa? 6. Sebutkan minimal 2 teori yang dipakai. Ya, kalau minat pembelian buku berarti keputusan pembelian. Teori keputusan pembelian. Kemudian yang ketujuh, jelaskan bagaimana populasi dan sampel ya yang dapat ditentukan pada konteks penelitiannya. Ya, populasinya siapa? Kemudian menggunakan teknik sampel apa yang kemarin itu, ya kan? Minimal harus 30 asumsinya. Jelas? Ada yang ditanyakan? Untuk pengumpulannya lewat dokumen juga, Bu. Biasanya lewat apa ya? Dikumpulkan lewat admin apa ya? Di admin aja kali ya. Terus ini presentasi ya, teman-teman. Presentasi 7 menit, 8 menit. Judulnya pakai yang tulis di situ itu ya, Bu. Masing-masing. Masing-masing aja. Ya, oke. Kalau pengumpulannya nanti melalui e-learning saya kirimkan penjelasan gitu, Bu. Gimana, Mbak? Untuk pengumpulan tugasnya yang ini melalui Google Form, terus nanti saya kirim ke Ibu seperti itu. Enggak, gini aja. Jadi ini buatlah PPT ya, teman-teman. Buatlah PPT, kemudian masing-masing sudah harus siap. Ya, mungkin ini sekitar PPT mungkin 3-4 slide kali ya. Ya, 4-5 slide ini. Nah, nanti langsung dipresentasikan. Ya, sesuai nomor urut boleh. Atau mau diundi sekarang siapa yang giliran pertama. Sesuai absen aja, Mbak Elisa. Kalau absen yang disimaka ya, Bu, ini ya? I don't know, nggak tahu. Soalnya tahu. saya pegangnya 2 absen, Bu. Kalau nggak gitu mungkin bisa di-spin aja, Bu, biar lebih adil lagi. Ya, silakan. Misalkan Mbak Anti ya nomor 1. Mbak Anti nomor 1, ya kan? Ya udah sesuai urutan abjad namanya aja lah ya. Oh, kalau gitu menurut absen yang ada di Simaka aja, Bu. Nanti saya share di grup. Silakan, ya kan? Soal teknis, monggo silakan. Yang penting pemahaman yang tentang tugas ini paham nggih semuanya? Boleh ulang yang nomor 7 nggak, Bu? Untuk penjelasannya, Bu. 7 itu jelaskan bagaimana populasi dan sampel. Jadi populasinya itu siapa? Misalkan tadi apa judulnya ya? Minat pembelian buku secara online dan offline ya. Oleh orang tua. Berarti sampelnya siapa? Orang tua. Orang tua. Orang tua yang mana? Orang tua kan banyak. Orang tua yang menyekolahkan di mana? Mentari. Mentari Books. Di Mentari Group, ya kan? Kemudian pembelian bukunya kan bukan pembelian buku di luar. Pembelian buku yang ada di Mentari kan? Iya, Bu, yang ada di Mentari. Jadi bukan buku yang sembarangan di luar kan? Nah, itu kategorinya itu harus dilingkupkan ya, ruang lingkupnya harus dispesifikan. Nah, tentang sampel penelitiannya, nah setelah ketemu siapa saja yang menjadi target populasi kita, orang tua yang melakukan pembelian buku secara online maupun offline, di mana bukunya adalah buku dari keluaran produk Mentari. Nah, itu populasinya, sifatnya. Ya, kemudian kalau mau diperinci lagi, bukunya ini untuk kelas berapa?
Kelas berapa? 1 sampai 6? Level SD, SMP gitu, paling 2 level itu, Bu. SD dan SMP. Oke. Nah, sampel penelitiannya menggunakan teknik pengambilan sampel apa? Dari kemarin ada probabilitas sama non-probabilitas. Sudah kan? Nah, teknik yang kira-kira tepat untuk kasusnya Mbak Sulfiani yang mana? Tekniknya yang tepat. Jadi tekniknya itu pilih salah satu ya, Bu, ya. Dengan judul yang kita mau buat. Tekniknya yang mana yang tepat? Ada lagi pertanyaan? Bu Ike, Ya, silakan. bukan pertanyaan sih Bu, ya bisa apa slide yang presentasi Bu malam ini kan beda sama The Learning, nanti bisa dimasukin ke The Learning. Oh, ini tugas ini ya? Bukan Bu, slide yang tadi Ibu presentasikan. Itu berbeda sama yang di The Learning. Yang di The Learning kan hipotesis ya. Oh, itu yang minggu lalu. Oh, minggu lalu ya. Ada. Yang minggu lalu udah saya share. Oke deh. Ada di scroll agak ke atas. Ada pertanyaan? Teman-teman yang lain? Ini kelasku yang hari Minggu itu ya ini ya. Ada apa ini? Ada Salwa, hasil, ada Ataya ya. Rizkia. Ini kelas saya yang hari Minggu itu ya. Yang dari IBM. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan untuk kelas malam hari ini ya. Ini perlu di screenshot? Sudah Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya. Oke, jadi minggu depan silakan maju ya, bergantian. Ya, urutannya sesuai dengan kebijakan Mbak Elis deh. Terserah Mbak Elis yang mana ya. Ya, Bu. PPT ya, paling 5 slide aja paling. Yang agak lama nomor 1. Jelaskan latar belakang ini. Yang mendorong penelitian ini dibuat. Oke, teman-teman. Ya. Terima kasih atas atensinya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Waktu saya kembalikan ke Mbak Elis. Silakan, Mbak Elis. Izin tanya dulu Bu Ike. Ya. Halo Bu Ike, izin tanya dulu Bu. Terima kasih, Ini Pak. slide-nya boleh lebih dari 5 nggak Bu? Apanya, Pak? Untuk tugasnya pembuatan PPT-nya itu bisa lebih dari 5 nggak? Boleh nggak? Oh, slide-nya boleh. Boleh. Ya. 5 ini minimal. Kalau misalkan memang perlu variasi yang lebih substansinya lebih muncul, lebih komplit ya silakan.
Ya, Bu Ike, makasih. Sama-sama. Bu Ike, maaf satu Bu pertanyaan. Bu, ini kan kita judulnya itu kan bisa dari yang kita mau apa namanya yang kemarin bertanya. Atau boleh nggak ya Bu kita ambil dari yang Ibu pernah kasih tugas itu Bu? Kan Ibu ada kasih tugas tuh Bu. Untuk UAS Judulnya tuh ya. banyak, judulnya banyak banget. Takutnya nih teman-teman juga masih bingung dia mau bikin apa Ambil gitu. yang mana? Boleh nggak ya Bu ambil dari situ Bu? Ya boleh, silakan. Boleh ya Bu ya? Boleh ya Bu ya. Oke, makasih Ya. Bu. Oke. Kalau yang ini lebih simpel ya. Kalau yang nanti di UAS itu agak ada lebih padat sedikit. Ya, lebih panjang kan. Betul, Bu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Elis. Baik, terima kasih Bu Ike untuk materi pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Semangat untuk mengerjakan tugas dan jangan lupa nanti akan saya share untuk pengumpulan tugasnya di Delaring dan juga untuk urutan yang presentasinya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Ike. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, terima Selamat kasih Bu Ike, malam. terima kasih Selamat malam, terima kasih. Elis, teman-teman semuanya. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.